Di dalam semua kitab Weda, Ramayana, Purana, dan Mahabharata, keagungan Sriharilah yang dikumandangkan pada bagian awal, pertengahan, dan akhir. Bhagavad Gita adalah salah satu bagian dari Mahabharata, Bhisma Parwa, sehingga Bhagavad Gita adalah kitab suci. Kitab-kitab suci adalah uraian tentang Tuhan yang Maha Kuasa, atau kata-kata yang disabdakan oleh Tuhan. Srimad Bhagavatam adalah uraian indah tentang kegiatan Tuhan, sedangkan Bhagavad Gita adalah kidung Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. Kedua kitab tersebut tidak berbeda dengan Tuhan itu sendiri. Ada sebuah kisah mengenai seorang Brahmana yang mempelajari Bhagavad Gita secara teratur. Ia miskin dalam tinggal bersama istrinya di sebuah pondok kecil. Sehabis mempelajari Bhagavad Gita setiap hari, ia pergi mengemis. Dengan cara demikianlah ia menghidupi diri dan istrinya. Pada suatu hari, saat membaca Bhagavad Gita, ia sampai pada sloka dalam bab 9 di mana Sri Krishna bersabda, "Yogi kesama pahami haham, aku sendiri akan membawakan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada penyembahku." Ketika membaca sloka tersebut, ia merasa bimbang dan ragu lalu berpikir, bagaimana mungkin Bhagawan sendiri membawakan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para penyembahnya. Bhagawan mungkin saja memerintahkan seseorang untuk membawakan kebutuhan-kebutuhan para penyembah, misalnya dengan memberikan derma. Tapi pernyataan pada Bhagawan sendiri mengantarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut rasanya tidaklah mungkin terjadi. Berkali-kali membaca serta mencermati sloka tersebut, Sang Brahmana tidak bisa mempercayai sehingga ia mencoret melintang sloka itu dengan tinta merah di dalam Bhagavad Gita miliknya, sebab dipikirnya itu adalah sebuah kesalahan. Setelah itu ia lalu pergi melaksanakan kegiatan kesehariannya, yakni mengemis. Pada hari itu semua orang menolak memberikan sedekah apapun. Beberapa orang ada yang beralasan bahwa ada anggota keluarga yang meninggal, yang lain beralasan bahwa anaknya sakit sehingga mereka tidak bisa memberikan sedekah pada hari itu. Sementara itu sosok anak muda tiba di rumah sang Brahmana dan mengetuk pintu. Istri Brahmana itu membukakan pintu dan kaget melihat ada anak muda memanggul bungkusan besar di panggungnya. Bungkusan berisi berbagai jenis bahan pangan seperti beras, dal, bumbu-bumbuan, minyak, tepung, dan peralatan memasak. Anak itu mengaku sebagai murid sang Brahmana dan sang Brahmana telah mengirim dia untuk mengantarkan bungkusan ini ke rumahnya. Istri sang Brahmana yang sedang terheran-heran menyampaikan kepada sang anak bahwa suaminya tidak memiliki murid, sehingga mustahil suaminya menyuruhnya membawakan sebuah benda ini. Tapi anak itu berkeras bahwa sang Brahmana adalah gurunya dan telah menyuruh dia untuk mengantarkan benda-benda ini ke rumahnya. Anak itu lebih lanjut menyampaikan kepada istri sang Brahmana itu bahwa sang Brahmana tidak puas terhadap dirinya karena ia berjalan terlalu lambat memanggul beban, sehingga sang Brahmana lalu memukuli dan mencakar punggungnya. Kemudian anak itu mengangkat bajunya untuk memperlihatkan kepada istri sang Brahmana bekas-bekas goresan di punggungnya. Istri Brahmana itu kaget sekali mendengar bahwa suaminya bisa menjadi sedemikian kejam sampai memukuli seorang pemuda belia yang sedemikian tampan. Ia menyuruh anak itu masuk ke dalam rumahnya agar ia dapat memasak sesuatu dan memberi prasadam. Belakangan di hari yang sama, sang Brahmana pulang ke rumah dari usahanya mengemis dengan tangan hampa. Ia sudah menyiapkan diri bahwa ia dan istrinya harus berpuasa dan ia merasa sangat kecewa. Begitu ia nampak dalam pandangan istrinya, sang istri langsung memarahinya karena telah menyuruh seorang pemuda belia memanggul beban yang sedemikian berat
dan kemudian memukulinya karena tak sanggup berjalan cepat. Sang Brahmana kebingungan mendapati perilaku aneh istrinya dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi terhadap istrinya. Belum pernah istrinya berbicara seperti itu terhadap dirinya, dan ia sama sekali tidak tahu apa yang sedang dibicarakan istrinya. Ia meminta agar istri menjelaskan, dan sang istri pun menceritakan apa yang telah terjadi. Istrinya mengatakan bahwa anak muda tersebut masih di dalam rumah, tetapi ketika sang Brahmana mencarinya, sang anak tidak dapat diketemukan dimanapun. Kemudian, saat ia duduk untuk membaca Bhagavad Gita, ia menemukan bahwa sloka yang tadi dicoretnya telah kembali seperti semula. Tinta merah coretan itu hilang. Ia mulai menangis karena menyadari bahwa anak muda yang diceritakan istrinya tersebut sebenarnya adalah Krishna yang datang ke rumahnya untuk memenuhi janji yang telah disampaikan di dalam Bhagavad Gita, bahwa dia akan membawakan dan mengantarkan kebutuhan-kebutuhan para penyembahnya. Sang Brahmana meratapi nasibnya yang tidak seberuntung istrinya yang telah mendapatkan kesempatan melihat Krishna secara langsung, dan ia menyalahkan dirinya karena meragukan kata Bhagavad Gita. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sabda Krishna tidak berbeda dengan diri Krishna itu sendiri, sehingga tindakan sang Brahmana mencoret sloka itu sama saja artinya dengan menggores badan Krishna. Goresan dan darah di punggung yang sang pemuda rasakan melambangkan tinta merah yang digunakan oleh sang Brahmana untuk mencoret sloka itu. Sri Krishna bersabda di dalam Bhagavad Gita, "Ya sastra vidim usriyaya partate kama karata na sa sidim apa noti na sukam na param gatim." Orang yang meninggalkan aturan kitab suci dan bertindak menurut kehendak sendiri tidak mencapai kesempurnaan, kebahagiaan maupun tujuan tertinggi. Jalan kesempurnaan dalam kehidupan yang berketuhanan dicapai dengan keyakinan yang teguh terhadap sabda-sabda Tuhan yang Maha Kuasa dan ajaran-ajaran guru spiritual yang dapat dipercaya. Pembaca dan pendengar yang budiman diharapkan dapat menyelami lebih dalam dari misteri-misteri Bhagavad Gita, dan dengan demikian mencapai tujuan tertinggi kehidupan, cinta kasih rohani kepada Tuhan. Demikian kata ucap pendahuluan dari Gita Mahamya.